Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Al-Islam rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya yang tidak terkira, yang sedemikian deras mengalir berlimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya, merekapitulasinya. Coba dihitung, orang bakal bisa kita semua bisa direkap. Sebagaimana Allah sudah menjamin, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah bisa dihitungnya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Dan kita harapkan bahwa pertemuan kita pada setiap malam Rabu ini membawa kebaikan, membawa peningkatan ilmu, iman dan amal, sehingga bukan hanya sekedar ngobrol, ngaji, sinau bareng, tapi kemudian tidak ada realisasinya yang membawa peningkatan bagi kehidupan kita. Dan kita harapkan bahwa itu membawa keberkahan bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini kita sudah berada di malam rolikur Zulhijjah 1446 Hijriah. Berarti sekitar 7 atau 8 hari lagi kita masuk tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Wis kurang sepekan maneh kita masuk tahun baru Islam, tahun baru kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini dan insya Allah pada malam Rabu mendatang kita akan mengambil dari bukan hanya sekedar euforia tahun baru, tapi kita akan mengambil apa sih yang melatar belakangi kok kemudian terjadi perhitungan tahun berdasarkan hijrah Nabi, dan kemudian apa sih dibalik dari semangat hijrah itu. Dan itu yang penting bagi kita, bukan tahun barunya, bukan kemudian peringatannya, perayaannya, tapi bagaimana kita mengambil semangat dari hijrah itu. Sehingga ketika tadi ditanya oleh panitia, malam ini madahnya apa? Madahnya ya kita ambil dari Al-Quran dan hadis, tapi kemudian maudhu'nya, temanya apa? Ya kita ambil temanya adalah al-hijrah, ta'rifuha wa anwa'uha wa kaifiyatuha. Insyaallah seperti itu yang akan kita bahas. Dalam surah Al-Baqarah 218 yang kami bacakan di awal tadi, kita sudah memahami semua bahwa Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa
jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang amanu beriman, wal ladzina jahadu dan orang-orang yang wal ladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillahi dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yarjuna rahmatallah, mereka mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim, penyayang. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ada 3 hal yang kemudian Allah jadikan sebagai prasyarat untuk bisa diberikan rahmat dari Allah. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah iman. Iman dulu. Iman sebagai dasar, iman sebagai pondasi. Dan ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga memang syarat untuk diterimanya amal, syarat untuk bisa disayang Allah, syarat untuk bisa diampuni Allah, syarat untuk bisa masuk surga adalah yang nomor 1 adalah iman dulu. Sehingga di awal ayat ini Allah sudah sampaikan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kemudian setelah iman apa? Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa itu hijrah? Nah, maka kita nanti bahas dalam ta'rifuha, apa makna atau apa definisi dari hijrah itu. Hijrah, dan kemudian innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka dalam surah Al-Baqarah 218 ini kita memahami ada iman, kemudian setelah beriman ada proses hijrah, perpindahan, perubahan, atau bahasa Sokarajane transformasi apa ya, perubahan itulah ya. Dan kemudian untuk bisa melakukan itu butuh santai-santai, apa butuh kesungguhan, sehingga Allah mensyaratkan wajahadu fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah. Maka ketika 3 hal itu bisa dipenuhi, itulah orang-orang yang benar-benar merindukan, mengharapkan yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat atau kasih sayang dari Allah, pengen disayang Allah, butuh kesungguhan, ya kesungguhan dalam apa pelayanan, dalam kemudian menyayangi dan seterusnya, sehingga itulah yang dibutuhkan. Begitu pula ketika kita berusaha untuk mengharapkan banget kasih sayang dari Allah, pengen disayang, pengen apa? Pengen. Kalau kemudian kita hidupnya susah terus, hidupnya sedih, menderita terus, pengen ibadah wae angel, pengen sholat fardu 5 waktu di masjid Islam aja anak baik alangane, jangan-jangan Allah lagi nggak sayang nih, lagi jangan-jangan Allah lagi murka pada kita, sehingga kita pengen disayang Allah, dipermudah oleh Allah urusan-urusannya, ya kita tingkatkan iman. Salah satu cara meningkatkan iman, rajin ngaji, ya kita
kita ngaji bareng-bareng ya. Ya, kita saling meningkatkan iman dengan cara ngaji bareng, sehingga tradisi para sahabat Rasul radhiyallahu alaihim, mereka itu ketika merasa terjadi penurunan iman, kemudian mereka ngaji bareng. Tapi ngundang pengajiannya apa? Hayya nu'minuna sa'ah hatta nu'minuna sa'ah. Hayya artinya ayo, hayya 'ala sholat, ayo sholat, hayya 'ala falah, ayo menuju kemenangan, ayo pada maring kesuksesan, keberuntungan, kemenangan. Hayya 'ala falah, hayya nu'minuna sa'ah, ayo pada beriman sejenak saatan, sebentar aja, satu saat, sesaat, 10 menit. Ya 10 menit apa tadi pada maghrib sama isya lah kita. Hayya nu'minuna sa'ah, ayo kita beriman sejenak, sesaat. Dengan cara yaitu pada ngaji bareng, mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang sudah pada diturunkan kepada mereka, ya, dikaji bareng-bareng sehingga timbul keimanan. Kita tingkatkan keimanan, kemudian kita merubah diri dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik, hal-hal yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya. Maka itulah hijrah, perubahan atau menjauhi sesuatu yang dilarang dan seterusnya. Maka kemudian itu butuh kesungguhan sehingga Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Siap disayang Allah? Insya Allah siap. Kalau ada yang merasakan dene Arab sholat tahajud baik kangelan, tangi-tangi wes as-sholatu khairum minan naum, ketinggalan ya. Tapi nek sing adzan as-sholatu khairum minan naum masjid sebelah yang masih ada jeda waktu 8 menit, berarti masih ada kesempatan. Ya lumayan lah belajar tahajud rong rakaat sama siji witir. Nah, tapi kalau kemudian ternyata bangun tidurnya wis komat subuh, ya wis ketinggalan tahajud aja, jangan-jangan Allah lagi murka sehingga kita pengen disayang Allah, ya kita bersungguh-sungguh untuk bisa bangun gasik, bangun jam 3, jam 4, kemudian kalau bisa mandi gasik, terus kita bisa tahajud, witir, kemudian apalagi sebelum subuh istighfar. Apa? Istighfar itu kebiasaan orang-orang beriman yang masuk surga. Mereka itu ketika waktu sahur itu mereka beristighfar, sebagaimana Allah sifatkan mereka dalam surah Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu orang-orang beriman yang masuk surga itu ketika hidup di dunia qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidurnya di waktu malam. Kemudian ngapain mereka waktu malam? Tahajud. Ya. Sujjadan wa qiyama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka menghabiskan waktu malam mereka dengan sujud dan berdiri. Dan kemudian dalam ayat itu dilanjutkan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur, waktunya sahar, ya. Tapi kemudian aktivitasnya sahur. Mana saya diutang sahur. Nyauri sahur. Nah, pada waktu sahar itu mereka yastaghfirun, mereka beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, dan itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang masuk surga. Nah, baru kemudian sholat subuh berjamaah,
zikir pagi dan seterusnya, sampai kemudian kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas. Nah, itu butuh kesungguhan. Tapi kalau kemudian ternyata ana baik alangane aja Allah lagi duka, Allah lagi murka kepada kita, naudzubillah min dzalik, sehingga kita ingin rahmat dari Allah, sehingga kita akan lakukan itu. Kita tinggalkan keimanan, kita berhijrah, merubah diri, transformasi diri, dan kemudian sungguh-sungguh butuh jihad fi sabilillah. Maka ketika kita bisa melakukan 3 hal ini, ayat ini ditutup oleh Allah SWT dengan sebuah pernyataan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga ini menyiratkan bahwa ketika kita melakukan 3 ini, maka kita akan disayang oleh Allah dan kemudian diampuni oleh dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Dan sekaligus ketika kita merasakan angel temen ibadahe, mau sholat jamaah kok susah, ada aja penghalangnya, mau tahajud kok susah, mau sedekah duitnya ono ya, uang ada, tapi kok berat banget mau mengeluarkan sedekah itu, berat banget mau berinfak, loh banyak kebutuhan ya, yes. Maka itu kita harapkan butuh apa tadi? Iman, keyakinan, iman sampai tingkatan yakin bahwa Allah Maha menolong kita, Allah Maha menolong kepada mereka yang sungguh-sungguh untuk minta pertolongannya. Kemudian hijrah, dan kemudian butuh jihad fi sabilillah. Siap? Insya Allah. Sehingga kita pun akan mengajak saudara-saudara kita juga seperti itu. Misalnya subuhan besok-besok berarti masjid ini penuh kayak Jumatan. Siap? Nah, itu butuh iman, butuh hijrah, berubah diri. Itu yang mendasari kita mengapa kita penting untuk membahas masalah hijrah ini, sehingga terjadi perubahan, terjadi peningkatan, terjadi perbaikan. Maka jamaah rahmatullah, dari 1 ayat itu kita tadi sudah bisa mengambil banyak sekali inspirasi yang kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kemudian hidup gini-gini saja ya, nggak ada progres ya, nggak ada kemudian ya non sewu, ada yang stagnan, ada yang jalan di tempat ya, ada yang kemudian ya kan dia utang orang lunas, wis dibayar gali lubang tutup lubang. Nah itu yang nah itu yang kemudian butuh perubahan. Apa sih yang perlu dirubah, apa sih yang perlu harus diperbaiki sehingga kita terjadi peningkatan. Kalaupun kemudian kesulitan kita merubahnya dari mana, kita ingin melakukan transformasi diri itu dari mana, ya udah hijrah saja, beresi. Nomor 1 hubungan kita dengan Allah. Cara memberesi hubungan kita dengan Allah ya sing gampang-gampang baik. Wis siji mertobat. Dosa-dosa sing kebiyen dilakoni wis ditobati kabeh dengan taubatan nasuha. Wis selesai urusan yang pertama dengan Allah. Kemudian yang kedua apa? Sholat fardune dandani, diperbaiki sholat fardu kita di waktu. Saya orang tahu jamaah, ayo ada sholat jamaah, harus ngerti mensewu ya. Sehingga kalau punya masalah, punya problem, ujian sama Allah yang perlu kita dandani, yang perlu kita beresi, yang perlu kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah. Nomor 1 tobat, wes iki dosa,
Dosanya apa? Karena urusan dengan riba, transaksi ribawi. Nah, kemudian yang kedua harus kita perbaiki sholat fardu kita. Wes bangsane tahajud, sedekah dan lain-lain itu nomor sekian. Yang penting nomor siji tobat, nomor loro sholat fardunya didandani, diperbaiki, diberesi. Siap? Ya, kita kasih tahu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi berbagai macam problem gitu. Kita hijrah mengambil momentum tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah besok, dan kita berarti malam Rabu depan kita malam 30 Dzulhijjah. Malam 30 Dzulhijjah, insya Allah kita akan selesaikan pembahasan kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita lanjutkan pembahasan kita di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man yuhajir fi sabilillahi, wa man barang siapa yuhajir yang berhijrah fi sabilillahi di jalan Allah, yajid akan mendapatkan fil ardi di bumi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapatkan di bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Syaratnya apa tadi? Wa man yuhajir fi sabilillah, berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan muraghaman yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Itu dulu yang kita bahas sebelum wa may yakhruj min baitihi fi sabilillah. Nah, di sini Allah SWT menjanjikan barang siapa waman yuhajir yang berhijrah fi sabilillah jalan Allah, yajid akan mendapatkan fil ardi di bumi ini, bukan di akhirat ya, belum di akhirat, tapi di bumi ini saja akan mendapatkan muraghaman katsiran wa sa'ah, tempat hijrah yang luas, tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Maka misalnya seorang mbak-mbak gadis muslimah bekerja di sebuah perusahaan PMA, penanaman modal asing, entah itu yang perusahaan Korea, di sini belum didirikan ya, di negeri sebelah ya. Ya, negeri sebelah malah. Nah, itu banyak perusahaan yang penanaman dari Korea, Jepang, nanti mana? Yes, akeh lah. Judulnya rasa disebut, ngomong promosi. Ya, banyak perusahaan yang penanaman modal Korea. Ya. Tapi kemudian ada satu perusahaan yang melarang pegawainya berbusana muslimah. Nah, ini karyawati tapi orangnya jilbaban. Akhirnya kan butuh hijrah atau bertahan? Hijrah. Iya wis. Waktu sholatnya mepet, kemudian nggak bisa menutup aurat segala, ya wis hijrah baik.
Nah, ketika dia niatkan hijrah itu dengan benar lillahi ta'ala, kemudian yuhajir fi sabilillah, berhijrah di jalan Allah, golek pegawaian mode sing oleh jilbaban, oleh ibadah, ya waktu sholatnya juga longgar, bisa beribadah dengan khusyuk, tidak dikejar-kejar. Ayo saatnya jam masuk lagi, dan seterusnya. Maka kemudian apa janji Allah? Yajid lahu fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, dia akan mendapatkan oleh, bukan kemudian janji-janji palsu, janji kosong, tapi dia akan mendapatkan fil ardi, di bumi, bukan di akhirat nanti, tapi di bumi saja sudah akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kalau ada doktrin yang menyesatkan, aliran sesat ini ya, golek pegawaian saiki angel, ya, maka ini tidak berlaku ketika dia berusaha hijrah di jalan Allah. Maka Allah janjikan tempat hijrah yang luas, akeh sing arep nampak pegawaian, dan kemudian gajinya lebih layak dengan tunjangan, dengan fasilitas macam-macam, inventaris, kemudian ya BPJS dan lain-lain yang lebih manusiawi. Bahkan bisa per bulannya 2 kali UMR atau sekian kali lipat dari UMR. Ketika dia benar-benar hijrah di jalan Allah, maka janji Allah itu pasti. Dan rezeki yang banyak, muragaman katsiran wa sa'ah. Yakin? Yakin. Nah, itulah yang kemudian membuat para wanita muslimah berhijrah menuju ke jalan Allah, menuju tempat yang diridhoi Allah, yang kemudian memungkinkan untuk mengekspresikan keislamannya dengan lebih leluasa lagi. Sehingga tidak ada kemudian lebih sempit, golek pegawaian angel, wes lah balik maning, tapi kemudian tambah dimurkai oleh Allah. Tapi kalau kemudian berhijrah, tambah disayang oleh Allah, dan janjinya di bumi, bukan nanti di akhirat, tapi di bumi saja sudah dikasih itu, apalagi kemudian di akhirat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan mendatang, yang kita harapkan kita sendiri sudah bisa berubah ke arah lebih baik, dan kemudian kita juga bisa mengajak saudara-saudara kita untuk bisa berhijrah di jalan Allah, menuju kepada keridhaannya. Karena Rasulullah sudah menyatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Al-muhajiru, orang yang berhijrah. Siapa orang yang berhijrah? Man hajara, yaitu orang yang berhijrah. Ma nahallahu anhu, dari apa-apa yang Allah larang terhadapnya. Maka kita jauhi yang haram, kita jauhi perbuatan dosa, kita menuju ke yang lebih baik, dan insya Allah itu yang akan menjadikan Allah semakin sayang kepada kita. Mereka itu yarjuna rahmat Allah, dan kemudian kita akan diberikan oleh Allah muragaman katsiran was-sa'ah, tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun kita punya masalah, punya problem, punya ujian dari Allah, maka beresi dulu hubungan dengan Allah, dan nggak usah bingung-bingung. Wes nomor 1 tobat, nomor 2 perbaiki sholat fardu. Begitu sebagai kesimpulan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kemudian kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita termasuk orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah, sehingga janji-janji Allah itu bisa kita raih bersama-sama. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.